Di suatu pagi yang cerah, Raffi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang penuh rasa ingin tahu, sedang asyik bermain di halaman rumahnya. Di tangannya ada dua balon, satu berwarna biru yang ia tiup sendiri, dan satu lagi berwarna merah mengilap yang baru saja dibelikan ayahnya. Tiba-tiba, angin berembus sedikit kencang. Sest, tali balon merah terlepas dari genggamannya. Raffi terkejut saat melihat balon merahnya melesat naik ke langit. Loh, kenapa balonku bisa kabur ke langit? Kok tinggi banget ya? Seru Raffi sambil menatap balonnya yang semakin kecil dan hilang di antara awan. Ia mencoba melompat-lompat untuk meraihnya, tapi sia-sia. Balon itu sudah terlalu tinggi. Raffi kemudian menatap balon biru di tangannya. Ia melemparkannya ke udara, tapi balon itu hanya melayang sebentar lalu jatuh kembali ke tanah. Raffi jadi berpikir, padahal aku juga isi udara dari mulutku di balon yang satunya. Tapi ini nggak terbang. Apa ya bedanya? Rasa penasaran mulai memenuhi benaknya. Sore harinya, Raffi membawa balon helium cadangan berwarna merah ke dalam kamarnya. Ia masih memikirkan kejadian tadi pagi. Sambil duduk di lantai, ia memandangi balon itu dengan seksama. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut menyapanya. Hai, Raffi, kamu penasaran kenapa aku bisa terbang, kan? Raffi terlonjak kaget dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Suara itu terdengar lagi. Aku di sini, di depanmu. Raffi menatap balon merah itu dengan mata terbelalak. Balon itu sedikit bergoyang seolah sedang berbicara. Kamu bisa ngomong? Wah, iya. Aku penasaran banget, jawab Raffi. Rasa takutnya langsung berganti dengan rasa takjub. Balon itu tertawa kecil. Hehehe, tentu saja, aku Ellie, si balon helium. Aku istimewa karena aku berisi gas yang lebih ringan dari udara. Raffi mendekat, wajahnya penuh kegembiraan. Gas? Apa itu gas? Tanyanya. Heli menjawab dengan bangga. Kalau kamu isi aku dengan udara biasa dari mulutmu, aku nggak akan bisa melayang tinggi seperti ini. Rahasianya ada di dalam diriku. Raffi pun mengambil buku sains anak-anak miliknya dan sebuah krayon. Ia siap untuk belajar. Jadi, bagaimana kamu bisa lebih ringan? Tanya Raffi sambil bersiap menggambar. Heli melayang-layang dengan anggun di langit-langit kamar Raffi. Begini, coba bayangkan udara di sekitarmu, Raffi. Udara itu sebenarnya punya berat, loh, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Nah, gas di dalamku ini namanya helium. Helium itu jauh lebih ringan daripada udara. Jelas Heli. Raffi melihat balon biru yang sudah sedikit kempis di sudut kamarnya. Balon itu hanya tergeletak di lantai. Oh, jadi kamu bisa naik karena kamu lebih ringan dari udara di sekitarmu. Seperti gabus yang mengapung di air. Tanya Raffi, mencoba menghubungkan dengan apa yang pernah ia lihat. Tepat sekali, analogi yang bagus, Raffi. Sama seperti minyak yang mengapung di atas air karena lebih ringan. Udara akan mendorongku ke atas karena aku lebih ringan darinya. Prinsip ini namanya apung. Tambah Heli dengan semangat. Raffi tertawa senang. Wah, aku jadi ilmuwan kecil nih, serunya sambil menggambar balon yang terbang ke atas dengan panah bertuliskan helium ringan. Untuk membuktikannya, mereka memutuskan untuk melakukan percobaan kecil di dapur dengan pengawasan Ibu Raffi. Raffi mengambil dua balon kosong. Baiklah, Heli, mari kita uji teorimu, kata Raffi dengan semangat seorang peneliti. Ibu Raffi membantunya meniup satu balon dengan pompa udara biasa. Setelah diikat, Raffi melepaskannya. Balon itu melayang sebentar lalu jatuh ke meja. Kemudian, dengan bantuan ibunya, mereka mengisi balon kedua dengan gas dari tabung helium kecil yang mereka punya. Begitu dilepaskan, balon itu langsung melesat naik dan menempel di langit-langit dapur. Lihat, balon ini nggak naik, tapi yang ini bisa. Sekarang aku benar-benar tahu alasannya, seru Raffi sambil menunjuk kedua balon itu secara bergantian. Ia segera berlari mengambil buku catatannya. Kamu hebat, Raffi. Ilmuwan sejati selalu mencari tahu lewat percobaan. Puji Heli yang mengamati dari dekat. Raffi tersenyum bangga sambil menulis di bukunya dengan huruf besar. Helium lebih ringan dari udara, jadi balon bisa terbang. Menjelang matahari terbenam, langit berubah menjadi warna jingga yang indah. Raffi membawa Heli ke halaman belakang rumah. Ia sudah siap untuk melepaskan teman barunya itu. Terima kasih sudah belajar bersamaku, Raffi.
Sekarang kamu tahu rahasia di balik kemampuanku terbang tinggi ke langit, kata Haley dengan lembut. Raffi tersenyum, tidak ada raut kesedihan di wajahnya. Selamat jalan, Haley. Aku nggak sedih kok, karena kamu sudah mengajariku hal baru yang sangat keren. Raffi membuka tangannya dan membiarkan Haley terbang bebas. Balon merah itu melayang semakin tinggi. Talinya seolah melambai selama tinggal di antara siluet burung-burung yang pulang ke sarang. Raffi menatap langit sampai Haley tak terlihat lagi. Hari itu, ia tidak hanya kehilangan sebuah balon, tetapi juga menemukan sebuah pengetahuan baru yang luar biasa. Helium lebih ringan dari udara, itulah sebabnya balon bisa terbang ke langit. Dengan rasa ingin tahu dan keberanian untuk bertanya, kita semua bisa menemukan keajaiban di balik hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi, jangan pernah berhenti bertanya ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton petualangan Raffi dan Haley hari ini. Kalau kamu suka ceritanya dan ingin belajar hal-hal seru lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.